Apaan weh? Langsung wehnya langsung ya. So. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan memaparkan hasil rangkuman kelompok kami mengenai psikologi hukum. Sebelum ke materi, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Jadi saya di sini tidak sendirian, di sini juga saya sama rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi hasil dari rangkuman kami. Baik, langsung aja slide selanjutnya. Di sini ada saya, Bian Zorif, lalu ada rekan saya, Haris Saunan Fatur Rahman, lalu yang ketiga ada Barus Daniel Anggita, keempat ada Eskario Aksanova Kaisar Rahman, dan yang terakhir ada Raka Dinata. Baik, di latar belakang ini, gangguan kepribadian seperti antisosial dan borderline yang sering ditemukan pada pelaku tindak pidana berulang menunjukkan adanya kompleksitas psikopatologis yang mendasari perilaku kriminal. Sementara sistem hukum konvensional cenderung tidak memperhitungkan faktor-faktor psikopatologis tersebut dalam proses peradilannya, sehingga diperlukan integrasi asesmen psikiatri forensik ke dalam proses hukum untuk dapat mencapai keadaan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Lalu di sini ada rumusan masalah. Ada 5 poin. Yang pertama itu ada apa saja kelompok gangguan kepribadian menurut PPDGJ Strip 3. Lalu yang kedua itu ada bagaimana manifestasi masing-masing gangguan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana penggunaan yang sesuai. Yang keempat ada apa faktor penyebab kekambuhan. Lalu yang terakhir yang kelima ada bagaimana implikasi gangguan kepribadian dalam sistem. Baik, studi kasus cluster B atau gangguan kepribadian antisosial. Pria dewasa muda dengan riwayat panjang kriminalitas dan diagnosis gangguan kepribadian antisosial menantang konsep pertanggungjawaban penuh dalam sistem hukum konvensional. Meskipun pelaku secara hukum dianggap kompeten karena memahami perbuatannya, ketiadaan penyesalan dan gangguan pada kapasitas empati serta kontrol impuls memunculkan pertanyaan filosofis tentang kesalahan moral. Kini psikiatri forensik berperan kritis untuk menilai sejauh mana kondisi psikopatologis mempengaruhi kemampuan mengatur perilaku sesuai hukum yang seharusnya mempengaruhi pertimbangan pemindanaan, baik sebagai faktor peringan maupun sebagai dasar untuk penempatan pada program perawatan khusus. Lanjut. Relevansi kasus ini terhadap efektivitas rehabilitasi sangat nyata karena pendekatan penjara konvensional terbukti tidak memadai dan bahkan kontraproduktif. Agar rehabilitasi efektif diperlukan integrasi antara sistem peradilan dengan pelayanan kesehatan mental melalui program terapi perilaku yang intensif dan struktur dalam setting forensik, pengawasan ketat selama masa percobaan, serta perawatan wajib yang berfokus pada manajemen kemarahan, pengembangan empati, dan pencegahan residivisme. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menawarkan keadilan yang lebih komprehensif bagi pelaku, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat melalui strategi penanganan yang berbasis bukti berotansi pada pengurangan risiko jangka panjang. Ini ada klarifikasi gangguan kepribadian PPDGJ strip 3. Nah, poin filter A aneh eksepsi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aginta. Baik, selanjutnya ada paranoid, yang dimana gangguan paranoid ini adalah gangguan kepribadian ditandai dengan pola kecurigaan dan ketidakpercayaan yang mendalam serta berlebihan terhadap orang lain. Individu dengan kondisi ini selalu menganggap maksud dan motivasi orang lain sebagai hal yang berniat jahat. Bahkan tanpa bukti yang cukup, mereka cenderung menyimpan dendam, sangat sensitif terhadap kritik, dan mudah merasa tersinggung atau marah karena keyakinan bahwa mereka sedang dimanfaatkan atau dihianati. Selanjutnya ada skizoid, yang dimana gangguan kepribadian skizoid ini ditujukan melalui pola pelepasan diri dari hubungan sosial dan lingkup emosi yang sangat terbatas. Individu dengan gangguan ini lebih memilih aktivitas menyendiri, tampak dingin atau acuh tak acuh,
dan tidak memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dekat, termasuk dengan keluarga. Mereka cenderung tidak responsif terhadap pujian atau kritik dan menunjukkan minat yang sangat sedikit pada pengalaman emosional atau seksual dengan orang lain. Selanjutnya, selanjutnya ada skizotipal yang dimana gangguan kepribadian skizotipal ini dicirikan oleh ketidaknyamanan akut dalam hubungan dekat, distorsi kognitif atau persepsi, serta perilaku yang tampak aneh atau ekstrentik. Individu mungkin memiliki keyakinan-keyakinan medis, pikiran yang samar-samar, atau cara berbicara yang ganjil, serta sering menampakkan afek yang tidak wajar atau penampilan yang tidak lazim, yang kesemuanya menghambat kemampuan mereka untuk membina hubungan sosial yang memuaskan. Selanjutnya, selanjutnya ada klaster B, di mana dramatis atau emosional. Eh, ada antisosial yang dimana gangguan kepribadian antisosial ini ditandai dengan pola pengabaian dan pelanggaran yang terus-menerus terhadap hak-hak orang lain. Individu dengan kondisi ini menunjukkan ketiadaan rasa tanggung jawab dan penyesalan. Sering melakukan tindakan penipuan, impulsif, agresif, serta melanggar norma hukum. Perilaku mereka umumnya bertujuan untuk kepuasan atau keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau dampak buruknya terhadap korban. Dan selanjutnya ada borderline, yang dimana gangguan kepribadian borderline ini dicirikan oleh ketidakstabilan yang meresap dalam hubungan interpersonal, citra diri, dan suasana hati, afek. Individu mengalami ketakutan yang intens akan pengabaian atau penolakan yang sering memicu perilaku impulsif, ledakan amarah, idealisasi, dan penurunan harga diri orang lain secara ekstrim, serta upaya bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri sebagai respon terhadap stres atau perasaan kekosongan emosional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada histrionik. Gangguan kepribadian histrionik ditunjukkan melalui pola emosionalitas berlebihan dan upaya terus-menerus untuk mencari perhatian. Individu dengan kondisi ini merasa tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian, sering menggunakan penampilan fisik yang provokatif, menunjukkan ekspresi emosi yang dramatis namun dangkal, serta mudah dipengaruhi oleh orang lain atau tren. Interaksi sosial mereka kerap dianggap teatrikal dan tidak tulus. Lalu ada narsistik, gangguan kepribadian narsistik dicirikan oleh rasa kepentingan diri yang membesar atau grandiositas, kebutuhan akan kekaguman berlebihan, serta kurangnya empati. Individu dengan gangguan ini memiliki fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, atau kecantikan tanpa batas, meyakini bahwa mereka istimewa dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang berstatus tinggi, serta sering memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri tanpa rasa bersalah. Lalu ada klaster C, cemas atau ketakutan. Menghindar, gangguan kepribadian menghindar ditandai oleh pola ketakutan ekstrim terhadap penolakan, kritik, atau rasa malu, yang menyebabkan penghindaran terhadap interaksi sosial dan aktivitas yang melibatkan kontak interpersonal. Individu dengan kondisi ini merasa tidak mampu, tidak menarik, dan inferior dibanding orang lain, sehingga mereka sangat membatasi lingkup hidupnya meskipun sebenarnya mendambakan hubungan yang dekat. Ketakutan akan dipermalukan atau ditolak ini menghalangi mereka untuk mengambil risiko sosial atau personal. Selanjutnya ada dependen, gangguan kepribadian dependen dicirikan oleh kebutuhan berlebihan untuk dirawat dan ditanggung, yang mengakibatkan perilaku patuh, lengket, dan ketakutan akan perpisahan. Individu dengan gangguan ini kesulitan mengambil keputusan sehari-hari tanpa meminta nasihat dan penegasan yang berlebihan dari orang lain, serta merasa tidak berdaya dan tidak nyaman ketika sendirian karena ketakutan yang mendalam bahwa mereka tidak dapat merawat diri sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu di sini ada obsesif kompulsif, yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif ditunjukkan melalui pola preokupasi dengan keteraturan, perfeksionisme, dan kontrol mental maupun interpersonal. Dengan mengorbankan fleksibilitas, keterbukaan, dan efisiensi, individu dengan kondisi ini sangat laku dan keras kepala, terobsesi dengan daftar aturan dan jadwal, serta sering bekerja berlebihan dengan mengabaikan waktu luang dan persahabatan. Perfeksionisme mereka justru sering menghambat penyelesaian tugas karena standar mereka yang terlalu kaku dan tidak realistis.
Lalu dari lalu ada implikasi dalam hukum. Selanjutnya implikasi dalam hukum yaitu yang pertama pertanggungjawaban pidana. Nah, ada dua hal yaitu kluster B paling problematik yaitu antisosial dan borderline. Dan yang kedua ini memengaruhi jenis sanksi tetapi jarang menghapus tanggung jawab. Yang kedua, kredibilitas saksi yaitu gangguan histrionik atau paranoid dapat memengaruhi kesaksian. Dan yang ketiga, rehabilitasi di lapas. Perlu program khusus sesuai klaster yaitu misal DBT untuk borderline atau pelatihan sosial untuk avoidant. Nah, lalu ada solusi penyelesaiannya yaitu yang pertama ada kolaborasi multidisiplin yaitu hukum plus psi- psikiatri forensik plus pekerja sosial. Yang kedua, pelatihan untuk penegak hukum yaitu memahami gangguan kepribadian dan implikasinya. Dan yang ketiga, rehabilitasi berbasis bukti yaitu program khusus di lapas sesuai diagnosis. Dan yang keempat, pendekatan preventif yaitu deteksi dini dan intervensi kesehatan jiwa. Nah, lalu ada kesimpulan yang pertama ini ada gangguan kepribadian terbagi dalam tiga klaster yaitu yang pertama dengan karakteristik dan unik. Dua setiap dua setiap gangguan memiliki manifestasi, penanganan dan faktor kekambuhan yang berbeda. Dan yang ketiga, dalam konteks hukum, gangguan ini memengaruhi pertanggungjawaban pidana, kredibilitas saksi, dan efektivitas rehabilitasi. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu adalah diperlukan pendekatan kolaboratif antara hukum dan kesehatan jiwa untuk keadilan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.